Jepang gaji 20 juta, cukup ijazah SMA. Korea 30 juta, cukup ijazah SMA. Australia 40 juta, cukup ijazah SMA. Indonesia gaji 4,2 juta, ijazah S1, S2, S3, STWR, tinggi badan harus 3 meter, berpengalaman minimal 5 tahun, bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, bisa menghidupkan orang mati kembali, menguasai komputer, elemen air, bumi, udara, laut, dan angin, berpenampilan menarik, good looking minimal, umur 18 tahun, maksimal 25 tahun, bisa mengemudikan tronton, kapal, pesawat, bisa angkat tank, bisa terbang di atas api. Terima kasih. Ya udah, aku nggak bisa tidur kalau dipegang mulu itunya. Iya, aku juga nggak bisa tidur kalau nggak pegang. Kamu gimana sih? Biasa aja kamu. Ya kenapa sih pegang-pegang itu mulu? Iya, lihat aja nih gemas. Udah kalau gitu ntar. Hai, cowok bilang kena gigi uang kembali. Perempuan juga sama. Ketika kalian jelatin McMoy, itu mau nggak mau si gigi jangan kena McMoy. Kenapa? Karena nyeri dan sakit. Ya kalau McBob, kalau tipis gimana? Langsung kena tulang. Supaya nggak kena gigi gimana kak? Kalian harus habis kayak gitu, si lidahnya dijulurin ke depan. Mau nggak mau itu lidahnya harus panjang. Lidah udah dijulurin, kalian cari yang namanya klitoris. Ini kan McMoy nih. Nah di sini ada yang namanya klitoris paling atas. Klitoris warnanya merah marun, itu bentuknya kecil kayak kacang mete. Raba ada tuh, pakai lidah diraba, dirasain. Itu ada benjolan kecil banget tapi bisa geser kiri kanan. Nah di situ yang kalian mainin. Bisa diputar langsung pakai lidah, atau di ke atas bawahin pakai lidah, atau diisep. Diisepnya nggak usah kencang-kencang karena itu bikin sakit. Jadi kalau bisa dikecup, cium brutal, nggak dong. Si klitoris ini bakal ngeluarin pelumas alami. Pokoknya keputihan itu warna bening banget dan itu nggak berbau. Nah kalau udah pelumasnya keluar, sesekali si lidah itu masukin ke dalam McMoy ya sekitar 3 cm atau 4 cm. Cewek udah noyor kepala kalian atau neken kepala kalian, itu tandanya cewek udah sagapung. Nah mulai jilatin bagian klitorisnya. Setelah itu jari kalian pastiin bersih ya. Masukin ke dalam McMoy sekitar 3 cm. Arahin ke atas, jarinya harus itu bakalan ketemu yang namanya tulang. Kalau istrinya salah, itu pasti salah suaminya. Kalau istrinya ada sesuatu yang salah, gak usah ditanya suaminya, itu sudah pasti salahnya dia. Salahnya istri, itu pasti salah suami. Salahnya suami, itu nggak salah istrinya. Karena istri tidak bertanggung jawab atas pendidikan terhadap suaminya. Tapi sebaliknya, suami bertanggung jawab atas pendidikan terhadap istrinya. Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami. Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa suami. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun yang nggak diketahui oleh suami. Walaupun nggak diketahui, iya. Misalnya kita nggak tahu dia sholat apa enggak gitu, Iya. berarti tetap suami. Mas yang kena. Tapi kalau Mas Indra nggak sholat, Mbak nggak benar. Berarti kalau sebelumnya Mbak Nike melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah Mas nikahin, Mas yang kena. Wow. karena Mas yang berkewajiban untuk mendidik kan, itu kan ya, sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anak. Nah itu tidak bisa begitu, karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar. Iya. Dan gini ya, Apalagi kalau istrinya banyak. iya, itu dia. Nah satu aja gimana Mas rasanya Mas? Dek, selain KDRT dan perselingkuhan, apa aja yang bisa membahayakan rumah tangga? Banyak lah bang. Pertama, jarang komunikasi atau bahasa zaman sekarang itu silent treatment. Suami jarang ngajak ngomong istrinya, jarang ngobrol. Kalaupun mau ngomong seperlunya pas ada perlunya, jangan. Itu bahaya tuh. Bahkan ada loh bang artis sampai cerai, padahal lakinya nggak ada selingkuh, nggak ada KDRT, ya cuma gara-gara itu jarang komunikasi. Jadi dia mati rasa, rumah tangganya tuh serasa hambar, punya suami kayak nggak punya suami. Jadi kunci keharmonisan rumah tangga ya itu tadi, sering-sering ngobrol antara suami dan istri. Yang kedua, nggak terbuka soal keuangan. Berapapun penghasilan suami, mau beli apapun, mau ngasih siapapun, jangan sembunyi-sembunyi, harus terbuka sama istri. Yang ketiga, ini yang paling banyak terjadi nih, campur tangan keluarga. Ustadz Khalid Basalamah aja udah menegaskan, rumah tangga yang banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Banyak kali korbannya bang. Beruntunglah kita bang punya orang tua yang nggak terlalu mencampuri, nggak terlalu mengatur urusan rumah tangga anaknya. Udah gatal-gatalnya ulat itu lebih gatal lagi perempuan yang sudah punya suami tapi masih cari kenyamanan sama laki-laki lain. Paham kok?
Ketika ada seorang istri berkata, "Kenapa aku tidak bisa hidup bahagia seperti para istri-istri yang lainnya?" Maka ketahuilah, di saat itu pula iblis tertawa dengan bangga, sebab ia telah berhasil mengubah cara pandang istri terhadap suaminya. Ketika istri sudah merasa salah memilih pasangan, maka egoisnya akan memuncak. Dia merasa masih cantik dan berpikir, di luar sana masih banyak pria yang menantinya. Mulailah ia merendahkan dan menyepelekan suaminya. Sungguh konsep ini hanya diterapkan bagi wanita yang kekurangan akhlak. Jika ia tidak berhasil menjalani ujian, lalu dengan mengganti pasangan kemudian ujian berakhir. Tidak, ujian berupa pasangan hidup akan kamu hadapi di pasangan berikutnya. Sebab kamu belum berhasil melewati ujian pertamamu. Maka bertahan dan tetaplah patuh dan setia pada suamimu, sebab dia adalah kunci surgamu. Jinjit boleh, ngepoin juga boleh. Nah, yang menggerakkan itu adalah lututnya, tuh lututnya atau kakinya. Bukan maju mundur ya, bukan badannya maju mundur, melainkan lututnya. Nah, lututnya digerakin. Berapa minimal penghasilan cowok bisa dikatakan mapan? Untuk saat ini 7-10 juta? 10 nggak sih? 15. Minimal di atas 5 ya. Kalau di bawah 5? Senyumin aja kali ya. Jangan pernah iri sama kenikmatan orang lain, karena kita punya kenikmatan tersendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Innova diesel ireng ya Allah. Amin.老公，为什么男人都喜欢漂亮的女人？因为不漂亮真有啊。小孩子不要跟他一般见识。回来。Kula wawancarai nggih. Kata-kata hari ini tak rewangi nyambut gawe sampai kotangku teles Mas, kalah karo sing gak kotangan. Anjay, slebe. Bahasa Inggrisnya ayam, Pak. Chicken noodle. Kepiting, Pak. Seafood. Susu sapi. Denko. Matahari. Sunlight. Kadang sunsilk. Ayo apa? Hujan. Rainbow. Kardus. Black box. Minyak goreng. Beam oil. Ulang tahun. Year. Kopi. Black and the glass. Bersih. So clean. Beli pulsa. Counter. Panggilan tidak terjawab. The number you are calling cannot be reached at the moment. Please try again later. Mesin kapal raksasa rusak dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Jadi mereka memperkerjakan seorang insinyur mekanik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Insinyur tersebut memeriksa mesin dengan sangat hati-hati dari atas ke bawah. Setelah melihat semuanya, insinyur itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah palu kecil, dan dengan lembut mengetuk bagian mekanisnya. Tak lama kemudian, mesin kembali hidup dengan gemuruh. Seminggu kemudian, insinyur itu menyampaikan kepada pemilik kapal bahwa total biaya perbaikan kapal raksasa tersebut adalah 300 juta rupiah. Pemilik kapal tidak percaya dan segera meminta rincian tagihannya. Jawabannya sangat sederhana. Ketukan dengan palu harganya 1 juta rupiah. Mengetahui di mana harus mengetuk dan seberapa banyak harus mengetuk, harganya 299 juta rupiah. Moral dari cerita ini, hargailah keahlian dan pengalaman seseorang, karena itu adalah hasil dari bertahun-tahun perjuangan dan kerja keras. Jika saya menyelesaikan pekerjaan dalam 30 menit, saya menghabiskan 20 tahun untuk belajar bagaimana melakukannya dalam 30 menit. Oleh karena itu, Anda membayar saya untuk tahun-tahun itu, bukan untuk menit-menitnya. Nih saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan. Kami tetap melakukan perjalanan ke Balikpapan. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang satu harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, buat SMK Karya Pembaharuan Bekasi, Warung 1 Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan
yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orang tuanya. Ya Bu ya? Iya Pak, betul Ya, Pak. itu terbebani kan? Merasa berat kan? Berat Pak. Oke, nanti hari ini juga saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PLT-nya untuk telepon kepala sekolahnya. Iya Pak, justru untuk kami menghentikan sudah kegiatan. rapat Pak, tapi Ya. pihak sekolah mengabaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Baik Pak, makasih. Aduh epo endae nyawang lagi kakong akan sakyane ingat. Habis berapa adonan awal mula nih? Awal mula itu kita dari 3 kilo. 3 kilo itu kalau 3 kilo itu kalau dijadiin per box itu cuma dapat 60 box. Berarti omsetnya berapa tuh dari? Omset 20.000 berarti berapa? 600 ya? 600. Dari omset 600.000 kita. Sekarang tertinggi berapa tuh kira-kira? Tertinggi di 500 box weekend. Berarti berapa kalau omsetnya? Aduh jangan tuh berapa tuh coba? 500 box kali 20.000. 10 juta ya omsetnya? Alhamdulillah. Omset ya kan? Badai. Ini angin-angin udah nyerang aja nih. Iya, semoga deh. Nih jadi segini 20.000 nih? Iya, ini original atau apa nih? Ini enggak. Ini yang porsi biasanya. Porsi biasa ya? Yang pakai coklat. Oke. Ini aku contohin yang originalnya ya. Ya. Nih, kalau original biasanya segini nih. Ini yang original nih, Nih, guys, original 20.000 ya. segini. Tuh, original ya. Iya, katanya original sama aja harganya sama, cuma kita porsinya aja kita tambahin. Topping kita ada red velvet, almond, choco chip, sama Oreo. Jadi orang misalkan di mix semuanya sama coklatnya boleh? Boleh. Enggak. Tetap 20.000. Misalnya coklatnya 2, toppingnya 2 pun nggak apa-apa. Original nggak pakai apa-apa. Sama original tapi porsinya dia lebih besar. Oh, lebih banyak. Lebih banyak sama. Ini parah nih. Memang udah jadi strategi umum yang dilakukan oleh banyak orang kaya seluruh dunia, bukan di Indonesia doang. Dalam konteks individu, kayak Elon Musk, asetnya berapa ribu triliun, tapi utangnya juga banyak karena dia mempercepat pertumbuhan asetnya itu pakai utang. Jadi misalnya saya punya lahan nih 600 hektar, misalnya nilainya 600 juta. Ini udah lunas. Nah, saya pengen cepet-cepet supaya tanah saya ini bukan 600 hektar doang, tapi jadi 1000 hektar. Tapi pengennya cepet. Nah, supaya bisa acquire aset ini segera juga, gimana caranya? Ya, saya jaminkan nih 600 hektar saya ngutang, dapat cash dari bank, saya beliin tanah. Ke yang menjual tanah cash kan, dapat sertifikatnya sekarang kan. Terus saya tinggal dapat tanahnya sekarang, bayarnya pelan-pelan ke bank. Itu namanya teknik bahasa kerennya itu leveraging, mengungkit dengan lebih cepat, memompa dengan lebih cepat. Jadi kalau nggak pakai utang, punya 1000 hektarnya mungkin nunggu tabungan cukup gitu kan ya. Mungkin 5-6 tahun lagi baru bisa jadi 1000 hektar. Tapi dengan punya utang sekarang, punya 1000 hektarnya bertumbuh dari 600 ke 1000 hektarnya sekarang. Utang itu perlu untuk mengakselerasi, untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan seseorang. Senang sekali, Bang.